Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megahani Pratiwi. Saya bertugas di Sekretariat Daerah Kota Bogor. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di tugas ini. Pernah dengar istilah kesiapsiagaan bela negara? Mungkin kita sering mengira ini hanya soal perang fisik, militer, dan baris berbaris. Padahal bagi kita sebagai calon pegawai negeri sipil, maknanya jauh lebih luas dan relevan dengan tugas kita sehari-hari. Hari ini saya akan merangkum poin-poin penting dari modul pelatihan dasar CPNS tentang kesiapsiagaan bela negara, dan kenapa ini menjadi pondasi penting bagi kita sebelum terjun sebagai ASN sejati. Poin pertama, konsep inti kesiapsiagaan bela negara. Jadi, apa sebenarnya kesiapsiagaan bela negara itu? Dalam modul, kesiapsiagaan bela negara didefinisikan sebagai keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, untuk menghadapi situasi kerja yang beragam. Ini adalah aktualisasi dari nilai-nilai dasar bela negara. Bagi kita, para CPNS, bela negara hari ini bukan lagi perjuangan angkat senjata, melainkan perjuangan intelektual, moral, dan pelayanan publik yang prima. Kesiapsiagaan ini diarahkan untuk menangkal semua paham, ideologi, dan bangsa yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Intinya, seorang ASN yang siap siaga adalah mereka yang sehat jasmani, kuat mental, cerdas spiritual dan intelektual, serta punya disiplin, ulet, dan tahan uji. Poin kedua adalah aspek kemampuan awal bela negara. Untuk mencapai kondisi siap siaga tadi, modul ini menekankan dua kemampuan awal yang harus kita miliki. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani ini mencakup latihan fisik seperti baris berbaris, olahraga, dan pola hidup sehat. Misalnya PBB, bukan hanya sekedar formasi, tapi sarana untuk menanamkan disiplin, rasa persatuan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental melibatkan kesehatan mental, kecerdasan, dan spiritual. Kesiapsiagaan mental ini membuat kita bisa mengelola emosi positif seperti kejujuran, menolong spontan, dan memaafkan sehingga kita bisa menjadi teladan. Dengan memiliki dua kemampuan ini, kita tidak hanya siap menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman multidimensional di era modern, seperti korupsi, radikalisme, hingga hoax di dunia digital. Poin ketiga adalah rencana aksi dan aktivitas lapangan. Modul ini tidak hanya berhenti di teori, tetapi mendorong kita menyusun rencana aksi bela negara sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai tersebut. Implementasinya dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti PBB dan tata upacara sipil, yaitu melatih kedisiplinan dan keprotokolan. Keprotokolan ini ialah memahami aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Ini penting agar kita sebagai ASN bisa menjaga martabat negara dan institusi saat bertugas. Yang kedua, kewaspadaan dini, yaitu memiliki kepekaan terhadap potensi ancaman di lingkungan kerja. Yang ketiga, membangun tim, yaitu dapat melatih jiwa kepemimpinan dan solidaritas. Dalam konteks upacara, modul juga memperkenalkan konsep daerah C dan daerah D dalam tata letak. Daerah C adalah area antara komandan upacara dan inspektur upacara. Di sini terdapat pejabat atau lambang instansi yang ikut upacara tapi tidak berada di bawah komando komandan upacara. Memahami hal-hal teknis ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan bela negara membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap sistem. Sebagai penutup,
menjadi ASN yang memiliki kesiapsiagaan bela negara berarti kita siap mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa. Kita melakukan perjuangan pahlawan bukan dengan senjata, melainkan dengan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik terbaik. Mari kita jadikan nilai-nilai bela negara sebagai ruh dalam setiap langkah kita, agar kita bisa menjadi benteng sejati bangsa dan mewujudkan birokrasi kelas dunia. Sekian resume dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.